Yang tadi saya cari di internet itu Arafi itu tanggal lahirnya itu 17 Februari 87 di hari apa? Selasa Kliwon. Nah, itu menurut Aki auranya rezekinya sama watak di Selasa Kliwon tuh bagaimana? Jadi kalau misalkan buat Nagita sama si Raffi di sini, Kliwon ketemu Kliwon itu biasanya sejalur. Watak dan karakternya kerasnya sama keras. Kalau Kliwon ketemu Kliwon. Cuman yang menjadi perbedaan di sini antara Selasa dan Rabu. Gini, setiap manusia itu memiliki rezeki ataupun hoki, terus juga bisa dibilang itu kan ada juga urat-urat kaya. Kalau Nagita itu udah urat kaya. Urat kaya tuh nggak bisa miskin. Nggak bisa miskin. Ketemu gue lihat secara langsung memang auranya bagus banget Nagita. Warna apa gitu? Dia lebih ke putih silver. Lah ketika Nagita ngomong apa Wi? Yang kita setel aja mana setel kali ya? Nggak apa-apa ya setel aja. Oke, ini ada suara kayak gini mungkin. Kayak suara cewek nyanyi pakai bahasa Jawa. Nggak boleh teriak-teriak. Apa? Nah, jadi di rumah itu gue nggak tahu ada sekitar 7 atau 9. Cuman rumah ketiga sebelah kanan itu ada dulunya pembantaian seseorang di tahun 60-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Jejak Gentala. Jadi ini Ki. Kenapa Ki? Jadi gini guys, kan tadi sore saya lagi scroll YouTube, terus nemuin apa nih? Di beranda tuh nemuin Rans Entertainment punyanya Arafi sama lagi viral itu ya. Di situ saya lihat, saya lupa judulnya, pokoknya tentang si rumahnya yang serem banget dah, rumahnya ada hantunya lah katanya mah gitu. Cuman sebelum kesana saya izin dulu nih Arafi ya buat dibikin konten ya, terus jangan disomasi ya. Tapi sebelum kesana nih Ki, penonton juga di like dulu, jangan lupa like, komen dan subscribe ya, dan ditonton sampai habis biar nggak miss komunikasi, biar nggak gagal paham guys. Ya sebelum kita bahas ke konten YouTube-nya Rans Entertainment, pertama nih kan kita membahas dulu tentang Arafi sampai ke Cipung Rayanza anak terakhir. Nama panggilan anak terakhir Cipung. Gue sekarang nggak tahu Cipung itu siapa, kira gue Capung kali. Saya kira Cipung itu Aci di tepung. Iya, Aci di tepung ya, soalnya dia lucu banget gitu. Nah, iya. Yang tadi saya cari di internet itu Arafi itu tanggal lahirnya itu 17 Februari 87 di hari apa? Selasa Kliwon. Nah, itu menurut Aki auranya rezekinya sama watak di Selasa Kliwon tuh bagaimana? Kalau seandainya Rafinya apa? Selasa Kliwon. Nah, si Nagitanya Rabu Kliwon kalau nggak salah. Tapi tahun depannya dia. Tapi gue sebelumnya juga pernah ketemu di Plaza Senayan sama Nagita, itu orangnya baik memang dia. Cantik ya Ki? Cantik. Dia cantik banget ya kayak baik. Waktu itu juga sempat sama istri gue tuh dia minta foto. Foto boleh dong, boleh gitu. Gue juga akhirnya fotoin gitu. Gue jadi fotografer. Humble banget berarti kayak humble banget. Jadi kalau misalkan buat Nagita sama si Raffi di sini, Kliwon ketemu Kliwon itu biasanya sejalur. Watak dan karakternya kerasnya sama keras. Kalau Kliwon ketemu Kliwon. Cuman yang menjadi perbedaan di sini antara Selasa dan Rabu. Jadi kalau Rabu di sini kan pohon. Selasa itu api kan. Jadi sebenarnya yang lebih harus di sini ini yang lebih merendah ataupun mengalah itu lebih ke Nagita. Gitu. Kalau misalkan Raffi kan Selasa ini kan api kan. Jadi dia harus bisa Nagitanya ini ngalur terus. Tapi kalau untuk kerezekian dia melesat tinggi. Si Raffinya. Keduanya. Keduanya. Oh iya, karena memang karena Kliwon ketemu Kliwon. Pas abis dia nikah ini emang jadi makin crazy rich ya. Sebelum pada nikah juga Raffinya udah kaya. Udah kaya, Nagita gaya, tambah kaya. Kalau Nagita sih setahu gue ya, gue juga kan nggak gaptek sama entertain. Nagita tuh emang dari dulu udah kaya, dari kecil udah kaya. Dia dari kecil. Karena dia punya PH juga Ki kalau nggak salah. PH apaan? Production house. Sorry ya guys, soalnya biasa main menyan jadi nggak tahu nih kayak gini. Nah kalau ini Ki,
untuk auranya keduanya saya kan ngeliat Kak Nagita nih kayaknya positive vibes banget, auranya kayak bagus banget. Itu warna apa sih yang dia punya kayak auranya? Nagita itu gini, setiap manusia itu memiliki rezeki ataupun hoki, terus juga bisa dibilang itu kan ada juga urat-urat kaya. Kalau Nagita itu udah urat kaya. Urat kaya tuh nggak bisa miskin. Nggak bisa miskin. Saya mau jadi adiknya bisa. Kalau saya uratnya urat miskin berarti. Karena kalau misalkan ada terkadang orang gini nih, dia udah usaha nih, usaha mati-matian, terus dia udah buka usaha segala macam jadi pengusaha, terus endingnya akhir-akhirnya tuh jadi miskin karena urat miskin. Kalau Nagita ini mau urat kaya, dia gak usah gimana pun dia udah kaya kayak gitu. Secara materi kayaknya. Secara materi dia kaya. Auranya ini bagus kalau Nagita itu yang gue ketemu langsung waktu itu di Plaza Senayan ya. Waktu itu ada satu brand yang memang dia itu datang ke satu brand waktu gue juga lagi belanja. Ketemu gue lihat secara langsung memang auranya bagus banget Nagita. Warna apa? Dia lebih ke putih silver. Putih silver. Nah, kalau misalkan putih kemasan itu kan dia bisa jadi memiliki leluhur ataupun terah dalam keilmuan spiritual. Tapi kalau Nagita nggak ada. Cuman putih silver ini dia lebih apa ya? Lebih ke keduniawian. Hoki. Karena bagus silver ya. Silver. Kalau untuk suaminya Ki? Kalau buat Raffinya? Gue belum ketemu langsung sih. Apa kita temuin langsung? Coba Raffi, tolong undang ke sana. Bijak Kentala mampir-mampir ya. Nah ini yang uniknya, anaknya dua nih kan, Rafathar sama Rayanza. Itu fotonya lagi-lagi. Sama. Lagi-lagi. Jadi kayak gini, gue bilang itu karakter Raffi sama Nagita itu kliwon-kliwon. Ketemu lagi-lagi itu naik derajatnya, walaupun beda hari. Walaupun beda hari, tapi naik derajatnya. Cuman untuk karakter, watak dan tabiat itu sama-sama keras ya tadi. Sama-sama keras. Jadi bisa dibilang di sini bisa disimpulkan kalau misalnya lagi pada berantem, Gigi yang lebih banyak mengalah mungkin ya. Gigi lebih banyak karena mengalah. Dia pohon tadi ya. Karena dia jatuhnya itu pohon rabu. Dia di pohon rabu. Kalau misalkan si Raffinya ini kan api Selasa itu keras. Berarti nanti kalau Rayanza udah gede dia juga bisa ngalah soalnya dia Jumat air kan Ki? Jumat air. Berarti dia juga mungkin nemenin emaknya kali ya udah emak. Kalau Rafathar Sabtu apa tuh? Sabtu itu bisa dikatakan bumi, bisa dikatakan gunung. Jadi kalau bumi ini segala sesuatu hal kehidupan butuh bumi. Untuk kesejukan ataupun kehidupan itu butuh gunung. Karena apa? Sumber mata air ini berasal dari gunung. Gitu. Jadi kalau Rafathar ini bumi ini dia banyak dibutuhkan orang walaupun dia tidak membutuhkan. Wow, pantesan sih kecil-kecil aja udah omsetnya udah gede banget Rafathar. Banyak juga meme ngomong gini, Wi. Lu kerja capek-capek tetap yang kayak Rafathar. Nah, iya udah emang begitu. Iya benar. Emang berarti dari uratnya udah kayak gitu. Uratnya aja. Nah, ini sekarang kita masuk ke konten videonya, Oke. Tapi emang sih di konten itu saya nggak ngeliat vlog rumahnya karena rumahnya nggak disorot gitu. Cuman gue mau tahu nih kesaktian Aki nih kan tidak bisa kita kalahkan. Lu percaya kan kesaktian? Iya. Ki nggak percaya jejak Ki. Waktu itu kan di videonya itu kan dia katanya banyak nih Ki interaksi. Dia cerita apa dia ngomong sama anak buahnya juga katanya sering banget nemuin. Sampai akhirnya dia ini Ki dia coba explore tuh rumah lingkungan rumahnya dia yang di Andara nih Ki. Datanglah keliling. Oh di sini yang sering ada ini, di sini ada sini, disamperin sama dia. Lah ketika Nagita ngomong apa Wi? Yang kita setel aja mana setel kali ya? Nggak apa-apa setel aja. Mana ya? Biar Aki ini. Kalau nyanyi malah. Karena dia suaranya itu jelas Ki. Kayak suara. Itu suara gimmick suara apa-apa. Cewek gitu. Bersenandung Ki. Oke, ini ada suara kayak gini mungkin. Kayak suara cewek nyanyi pakai bahasa Jawa. Apa? Nah, Ki, tadi kan aku udah denger nih videonya sekilas yang katanya karena di sini judulnya ini nih editor sama tim Trans Entertainment ini merinding gemeteran karena ada suara tadi Ki yang saya dengerin kaki tuh yang kayak lagu cewek bersenandung dengan lagu-lagu Jawa Ki. Walaupun cuma sebentar aja Ki ya. Menurut pandangan Aki setelah ngeliat di video ini itu mohon maaf ya apakah gimmick kah atau memang bener kejadian Ki? Kira-kira Ki? Kalau menurut yang tadi gue lihat sih buat real kayaknya 30%. Tapi memang gini,
gue coba mau jalan-jalan sebentar nih, walaupun gue nggak tahu rumahnya Raffi Ahmad di mana, cuma gue tahu di Andara. Tapi kan gue tahu mukanya gitu, karena kan dia orang terkenal gitu kan. Populer banget. Populer banget si Nagita sama si Raffi. Gue coba mau jalan-jalan sebentar, gue mau coba cek deteksi di sana itu sebenarnya apa yang bikin tempat dia ataupun rumah dia itu angker. Nah, boleh tuh Ki. Ntar ya guys. Oke. Diajak kan? Enggak, Aki sendirian. Diem, jangan kamera, diem. Oke teman-teman ya, jadi Aki saat ini coba untuk menerawang rumahnya rumahnya Raffi Ahmad ya, rumah Raffi Ahmad di sana. Pengen lihat Aki banget ada apa sih sebenarnya di sana, karena juga ada dia ada satu tempat memang yang satu jalur itu nggak boleh di tempat parkir yang boleh di video ini. Iya, itu katanya jalur goib. Jalur goib. Nah, gimana Ki? Gua jalan nggak perlu lama-lama. Padahal kita pengen juga ya rumah Raffi. Jadi mungkin yang di sini yang tahu mungkin sama Raffi Ahmad aja ya. Jadi di rumah itu gue nggak tahu ada sekitar 7 atau 9. Cuman rumah ketiga sebelah kanan itu ada dulunya pembantaian seseorang di tahun 60-an. 60-an berarti waktu zaman-zamannya PKI kurang lebih sebelumnya mungkin. Terus rumah misalkan gue nggak tahu ya, gue cuma di sini ngelihat ada satu rumah itu sebelah kanan ya, kalau kita mau rumah ngadep sini sebelah kanan itu ketiga dan kelima itu tempat pembantaian dulunya. Kalau untuk ke sebelah kirinya itu 1, 2, ketiga juga itu dulu ada pohon hanjuang dan di situ pun ada perlintasan ataupun banyak gaib yang di situ. Berarti yang dekat ini kali ya, yang di video ini kan ada jalur. Jadi ada satu parkiran Ki, itu nggak boleh ditaruh motor. Karena itu jalurnya. Karena gue nggak pernah ke rumahnya. Iya, gue juga nggak pernah. Iya kan, gue juga nggak di video. Nggak, jadi ada jalur memang yang katanya nggak boleh ditaruhin parkir atau apa. Itu jalur goib, ternyata di sini memang bener ada di berarti ya. Bener ada, tapi yang jadi di sini bagusnya rumah utamanya nggak kena. Rumah utama rumah yang ditempatin berarti ya. Rumah itu kenapa? Karena di situ tadi gue lihat itu selintasan itu ya. Ini prediksi saya pribadi. Jadi di rumah utama si Raffi Ahmad ini ada aura hijau. Aura hijau di sini. Yang paling utama itu bisa dari sedekah anak yatim. Yang kedua dia bisa tiap kali 1 minggu, misalkan hari Jumat dia mengundang pengajian, itu yang melindungi dan dia nggak akan bisa masuk. Emang sih Sultan Andara suka berbagi sih. Ya, suka berbagi. Terkenal sih kalau kayak gitunya. Oh jadi gitu Ki ya. Jadi gue lihat ini rumah ke kanan ini ruang utama ya. Ini rumah utama ke 1, 2, 3, 4, 5. Rumah ketiga sampai ke 5 ini itu isi dan tempat dulunya pembuangan atau pembantaian. Tapi yang ke 1 sebelah kesininya 1, 2, ketiga itu lintasan jalur gaib. Tapi dia nggak bisa masuk ke rumah utama karena sifat sedekahnya Raffi ini ya. Ya nggak tahu, pokoknya di situ ada aura jalur aura hijau itu yang ngelindungin, dia akan kena. Tapi nih Aki, kenapa? Kan mereka katanya kalau lagi sendirian doang nih ada gangguannya gitu. Kenapa pas sendirian doang? Pas misalnya berdua tuh nggak ada gitu. Nggak ada, karena setiap orang itu pasti persepsi beda-beda. Kayak kita misalkan laku ataupun kita eksplor ke suatu tempat, kita berdua atau bertiga. Kayak misalkan lu sama Devri ke suatu eksplor, pasti yang dengar salah satu. Kalau nggak lu ya Devri. Yang ngeliat pun kalau nggak lu ya Devri. Karena setiap orang itu memiliki keimanan berbeda-beda. Gitu. Jadi dia nggak akan wujud kalau misalkan berdua. Nah, tapi apakah yang jahil ini tuh pengen nyampein sesuatu atau emang pengen main aja? Nggak main aja, memang dia usil, mengganggu. Oh, emang usil. Tapi yang si mengganggu ini korban dari yang pembantaian itu bukan? Pembantaian itu. Walaupun udah lama kejadiannya Ki ya. Akhirnya lagi ngeliat lagi nih teman-teman nih. Nah, masukin mau nggak? Karena dulu itu ya waktu dia sebelum ngebangun rumah, di situ tuh banyak rawa-rawa ya alang-alang yang gue lihat di sini. Terus ada satu kayak solokan, terus ketemu dari solokan ini pertigaan.
Mungkin kalau netizen nggak tahu. Ya, ini yang harus bisa dia ngelihat, yang harus yang punya rumahnya gitu. Jadi pertigaan di sini, di situ ada pohon hanjuang. Pohon hanjuang ini satu pohon kayak misalkan pohon di setiap jalan itu ada, tapi bunganya wangi. Pohon hanjuang itu. Mungkin nanti editor masukin fotonya kali ya, biar penonton juga bisa pengen tahu pohon hanjuang itu seperti apa sih, karena kita juga awam nih dan baru dengar juga nih. Kalau jujur aja ya, kalau buat gua pohon hanjuang itu baru dengar dari kata Aki nih. Dia bentuknya seperti apa? Pohon gede akah atau kayak pohon apa ya? Pohon-pohon pinggir jalan aja. Cuman bunganya itu wangi. Jadi bunganya itu kayak bunga apa ya? Melati? Enggak. Kecil gitu. Enggak, kecil bunganya, cuman wangi. Iya, berarti serem juga ya jalur situ ya. Oh iya nih, kira-kira nih siapa tahu, mudah-mudahan kan kita berdoa ya gitu. Siapa tahu ada timnya Raffi Ahmad yang atau timnya Rans Entertainment yang melihat ini, kira-kira masukan dari Aki itu apa? Yang paling utama buat timnya Api Rahmat ini, kenapa bisa diperwujudkan ataupun diganggu dengan makhluk astral? Ya pasti kalau orang yang diganggu makhluk astral ini keimanannya kurang tebal. Udah itu. Terus kalau misalkan mau dinetralisir ya dengan orang-orang yang mampu bisa panggil itu ya. Kalau misalkan dengan si Raffi Ahmad ini punya kepercayaan orang spiritual ya, netralisir semuanya, pagerin semuanya. Kalau misalkan dia punya ustadz ataupun dia punya kiai ya bisa dipanggil semua atau undang anak yatim buat di situ berdoa bersama-sama. Insya Allah netralisir di situ. Walaupun si makhluk astral tersebut memang udah lama stay di situ ya Ki ya. Yeah. Karena kan biasanya kalau kita memindahkan suatu makam ataupun memindahkan suatu kuburan, yang diangkat kan tulangnya aja. Dagingnya kan nyatu ke tanah itu. Iya benar. Nah, untuk netralisir itu ya dengan orang-orang memahami, kalau misalkan dia di sini memahami tentang keyakinannya Raffi Ahmad dengan ustadz ya, dengan ustadz yang benar-benar jago, jangan ustadz yang ilmunya tinggi gitu. lah. Nah, kalau misalnya dengan kiai ya kiai, kalau misalnya dengan orang spiritual yang ditunjuk yang benar-benar jago dalam hal spiritual. Jangan yang ece-ece. Nah, itu dia. Jadi mungkin untuk malam ini cukup sekian dulu kali ya Ki. Kita doakan segala apapun yang terjadi, kayaknya Indonesia nih lagi banyak bencana juga. Ya, kita doakan saudara-saudara kita yang kena bencana, mudah-mudahan bisa ngelewatin semuanya. Dan buat kalian yang masih sehat-sehat aja, tetap stay safe ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.